Dan satu-satu lagi ya. Kemarin masih ada kan yang buat dibaca cue card MC-nya? Dua lagi ya? Di bawah Tidak, di bawah enggak. sudah nggak ada. Caranya udah akhir. Jadi bawah. Kayak saya bawah. Enggak ya. Oke, semuanya ya. Sekarang ada yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, sehat semua? Sehat semua, semangat ya. Siapa? Siapa yang kayak gitu? Oh, ya. Nah, di pertemuan kita yang ke-6 ini, kemarin kan kita jadwalkan untuk maju lagi ya. Tapi ternyata nggak pada datang. Ya udah kita aja yang datang di sini, kita mulai latihan aja ya. Ayo, kita berdiri dulu. Kita latihan pernafasan dulu. Ya, masih ingat kan? Tarik nafas sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Terus turunkan untuk perut, tahan selama 5 detik, dan keluarkan sedikit demi sedikit. Ayo. Ya, yang baru tahu tekniknya Mas Rizky coba. Ayo berdiri. Ikut enggak apa-apa berdiri. Tarik nafas sebanyak-banyaknya, kemudian turunkan ke perut. Tahan selama 5 detik dan hembuskan sedikit demi sedikit dari mulut sepanjang yang mampu. Kecil, kecil. Nah, itu kan untuk melatih supaya nafas kita lebih panjang juga mengurangi ketegangan sih kalau saya rasakan ketika ya ketika mau manggung gitu mau MC udah di depan banyak orang masih ngerasa nervous kayak gitu kan. Nah, dengan tarik nafas panjang ke latihan begini akan sedikit mengurangi rasa groginya itu. Nah, setelah itu kita latihan artikulasi. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Jangan ragu untuk membuka mulut ya, supaya lebih jelas pengucapannya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ya. A, I, U, E, O. E, O. Buka. A, I, E, A, Gak usah ragu-ragu untuk membuka mulut. Itu juga supaya suaranya lebih bulat. Dibuka. A, I, U, E, O. E, O. A, A, O. A, O. A, E, O. A, I, E, O. Udah jelas? A, I, U, E, O. Nah, kita review lagi. Ada berapa jenis acara? Ada apa aja? Semi formal, semi formal, dan Formal. non formal. Ya. Boleh dibilang formal, semi formal, dan non formal. Boleh santai. Perbedaannya kalau yang formal gimana? Acara formal bagaimana? Dari segi susunan acaranya tidak bisa dirubah, sudah baku ya, ada standarnya. Kemudian nadanya rendang, temponya ya pelan.
suaranya lebih bola. Terus kalau pakaian juga bisa lebih formal, sopan, dan pilihan kata-katanya juga harus terstruktur dan sopan, baku. Itu untuk acara yang formal. Kalau yang semi formal, Caranya bisa dimotif. oh, Apa nih Pak? Ya, acaranya boleh ada improvisasi, ya, strukturnya atau susunan acara itu bisa dimodifikasi, benar, boleh diimprovisasi, iya, terus bahasanya juga tetap sopan, baku, tapi tidak terlalu ya, kita bisa improvisasi, ya kemudian apa lagi? itu Itu intonasinya lebih variatif ya. Kalau misalnya di acara formal kita lebih datar, misalnya kalau dinyanyi hanya do re gitu aja ya, do re di situ. Nah, kalau di acara non formal kita bisa nambah do re mi gitu, bisa lebih variatif intonasinya. Kemudian speednya bisa lebih cepat gitu, temponya ya lebih cepat. Apalagi yuk, kita menjalin kedekatan dengan audiens. Caranya gimana? Kalau ya berinteraksinya, yang menjawab, natap mata, boleh kita kasih pantun ya. Nanti mereka jawab cakep gitu. Jadi suasananya lebih cair ya. Nah, kalau yang ketiga acara non formal. Ini udah bisa bebas ya, secara susunan acara, bisa variasi juga, kemudian temponya lebih cepat, dan pemakaian penggunaan bahasa juga bisa lebih santai lagi, pakaian juga. Ada yang mau ditanya enggak? oh, yang saat ini belum mas. Sampai saat ini belum. Nah, terus apalagi kita belajarnya kemarin selain acara, kemudian Menyusut cue card. menyusun susunan acara, rundown acara, sama cue card. Udah bisa semua ya, bisa menempatkan, oh ini bahasa ini dipakai untuk acara semi formal, ini untuk yang non formal gitu. Nah, gimana? Ya, Mbak. Bisa. Ya. Bisa. Ada lagi yang kita diskusi aja sih, ya. Yang mau ditanyakan mungkin kemarin pengalaman tampil di sini, apa yang bisa diberi masukan, misalnya oh ternyata kok kurang ini kayak gitu. Gimana? Belajar intonasi gimana sih? Oh, belajar intonasi. Betul. Ya. Jam terbang. Oh, enggak juga. Ini bisa dipelajari. Nah, ini pertanyaan bagus. Iya, Bang Yul, pertanyaan bagus ini untuk belajar intonasi, terutama untuk acara yang semi formal dan non formal ya. Kalau formal kan kita udah kayak biasa flat gitu aja. Nah, intonasi itu bisa kita rasakan. Penekanan-penekanan itu di mana supaya orang tidak bosan ketika kita mengucapkan kata-kata yang panjang tapi dengan nada yang begitu saja gitu ya. Tapi kita ditekankan di mana itu harus sering berlatih. Mm-mm. Kita gunakan ya feeling kita lah ya. Dengan kita bercermin, kemudian merekam hasil pas kita ngomong itu bisa untuk melatih intonasi. Iya. Bisa dicontohkan ada cue card-nya? Ini luar biasa. Ya, biasa. RW di rumah tuh, Pak. Untuk RW ya? Tambah seperti bahasa suara dari bahasa pemungutan suara ya. Iya, betul. Contoh Oke. tuh belakangnya deh. Ini kan di sini nggak ada keterangannya ya. Ini halaman berapa, halaman berapa.
Mungkin nanti ke depannya kalau bikin cue card dikasih nomor halaman. Kalau aku biasanya langsung pakai A5. Settingannya ketika bikin cue card itu bukan di HVS ataupun F4 tapi langsung di A5 karena kita mau cetak sekecil ini. Jadi langsung di A5 kemudian dikasih nomor halaman supaya tidak tertukar-tukar karena kalau kita udah lagi kondisi di panggung terus mungkin crowded gitu kan, kalau nggak ada nomor gini ini mana ya, ini mana nomornya, terus susunannya yang mana itu pasti akan bingung ya. Jadi lebih baik kalau untuk menyusun cue card langsung dikasih nomor halaman ya. Untuk kertasnya langsung pakai A5. Misalkan ngeprint dari A5 gitu langsung ya. Nggak harus dipotong begini. Kalau ini kan dari F4 kemudian dipotong. Nah, jadi kalau aku biasanya langsung potong dulu kertasnya jadi A5 baru kita print masukkan ke printernya dan langsung ada halaman-halamannya supaya memudahkan kita untuk menyusunnya kembali. Kalau misalnya kita acak-acakan terus ada tambahan-tambahan apa kita lebih mudah gitu. Nah, kita belajar intonasi ya. Coba Mas Jo baca yang di isomas. Itu sampai belajar itu. Udah boleh dulu. Hadirin yang kami hormati, kita akan memberikan waktu untuk itu, Mbak. Hadirin yang kami hormati, kita akan memberikan waktu untuk isoma selama 30 menit. Silakan dimanfaatkan untuk beristirahat dan Silakan dimanfaatkan untuk beristirahat dan menunaikan ibadah sholat. Acara akan kita lanjutkan kembali tepat pukul 15.30. Mohon bagi Bapak Ibu untuk kembali tepat waktu agar agenda kita berjalan dengan lancar. Ya. Ya, itu udah lebih ada intonasinya. Cuman kalau menurut aku ya, karena ini kan hanya sekedar himbauan, bukan dalam rangkaian acara. Jadi untuk penyampaiannya juga bisa lebih semi formal gitu saja. Ya nggak usah terlalu tegas seperti ketika kita MC ya. Kalau untuk himbauan-himbauan seperti ini bisa kita lebih santai. Misalnya ya, hadirin yang kami hormati, setelah sesi paparan yang sangat menarik tadi, kita akan memberikan waktu untuk istirahat, sholat, dan makan bersama. Waktu isoma kita beri selama 60 menit. Dan acara akan kita lanjutkan kembali tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Mohon bagi Bapak Ibu untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa kembali tepat waktu agar acara kita berjalan lancar sesuai jadwal. Selamat beristirahat, sholat, dan menikmati hidangan. Jadi itu intonasinya kan lebih terlihat, kemudian kalau kita menyampaikan himbauan tidak terlalu kaku, ya tidak terlalu formal. Berbeda ketika kita di dalam acara. Gitu. Ya, ya. Boleh latihan intonasinya? Iya berdiri dong. Kalau MC kan harus sambil berdiri. Kalau dulu bisa nggak keluar suaranya. Kenapa anak? Kenapa? Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini,
dapat hadir dan mengikuti acara rapat koordinasi pengawas mutu pakan yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Juli 2025. Aduh, tidak ada gitu. Izinkan pantun. Ya, cakep. Cakep. Beli lontong pakai bakso urat. Cakep. Apabila batuk, obat harus sesuai. Tolong semuanya semangat. Jangan ngantuk sampai acara selesai. Keren banget. Ya, tuh bagus kan. Sudah mulai ada peningkatan dari pertama kali baca, terus baca kan kelihatan sekarang. Bagus ya. Ya, lanjut mau coba lagi ya. Ya, apa-apa baca saya bacanya itu sambil ngasih kan semi formal jangan terlalu datar gitu ya. Suaranya dibuat saya hadirin yang Halo, 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 ya. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan memasuki sesi paparan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan peternakan nasional. Tema yang akan disampaikan pada sesi ini adalah kebijakan pembangunan pakan nasional. Materi ini akan langsung dipaparkan oleh narasumber utama kita, yaitu Direktur Pakan, Dr. Andes Nur Sabta Hidayat, yang memiliki pengalaman dan wawasan mendalam dalam bidang pengembangan pakan nasional. Untuk membantu jalannya paparan dan sesi tanya jawab nanti, kami mengundang moderator pada sesi ini, yaitu moderator mutu, keamanan, dan pendaftaran pakan. Kepada Bapak Koordinator, kami persilahkan untuk memimpin sesi ini. ya, yang terakhir itu gimana ya? Jadi kita mainkan intonasinya ya, ada yang seperti membaca meskipun kita membaca, tapi kita bermain di intonasi meskipun membaca ya. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan memasuki sesi paparan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan peternakan nasional. Tema yang akan disampaikan pada sesi ini adalah kebijakan pembangunan pakan nasional. Materi ini akan langsung dipaparkan oleh narasumber utama kita, yaitu Direktur Pakan, Dr. Hewan Nur Sabta Hidayat, yang memiliki pengalaman dan wawasan mendalam dalam bidang pengembangan pakan nasional. Untuk memandu jalannya paparan dan sesi tanya jawab nanti, kami mengundang moderator pada sesi ini, yaitu Koordinator Mutu Keamanan dan Pendaftaran Pakan. Kepada Bapak Koordinator, kami persilakan untuk memimpin sesi ini. Saya dirasakan intonasinya, kemudian temponya, kemudian kita menyampaikan supaya bisa dipahami oleh audiens. Ya, lanjut. Aziza. Mau pantun dulu kali ya, Hadirin yang kami hormati, setelah Isoma, kita akan memasuki sesi berikutnya dengan tema yang sangat strategis, yaitu dinamika jabatan fungsional pengawas mutu pakan. Sesi ini akan membahas perkembangan, tantangan, dan peluang dalam jabatan fungsional pengawas mutu pakan yang sangat penting bagi kualitas dan keamanan pakan nasional.
Untuk menyampaikan materi ini, kami menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Koordinator Mutu, Keamanan, dan Pendaftaran Pakan. Kepada Bapak Koordinator Mutu, Keamanan, dan Pendaftaran Pakan, kami persilakan untuk memberikan paparan. Ya, satu bagian aja. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak Ibu hadirin. Acara kita lanjutkan dengan sesi paparan mengenai dinamika jabatan fungsional pengawas mutu pakan. Kami persilakan narasumber untuk memulai paparan. Lagi keluar lagi powernya. Yang sini pasti bis dulu ini. Iya. Hadirin yang kami hormati, kita akan memberikan waktu isoma untuk istirahat, makan malam, dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Waktu isoma diberikan selama 1 jam 30 menit hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Mohon Bapak atau Ibu memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya dan kembali tepat waktu agar acara dapat berjalan lancar sesuai jadwal. Masih kurang di intonasinya kalau powernya ya. Ayo, guys, pasti. Bagus masuk gue. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak dan Ibu. Semoga banyak hal baik yang dapat kita gapai pada hari ini dan menjadi ladang ilmu serta amal untuk kita ke depan. Amin. Izinkan saya pantun untuk menutup acara. 3 kawan membawa papan, berkendara kuda sambil makan papeda, jaga pangan, jaga masa depan, swasembada, swasembada, swasembada. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti buat kedepannya bisa teman-teman latihan sendiri kayak gitu ya. Saling koreksi. Mungkin kalau misalnya kelompok-kelompok kecil nggak bisa datang semua atau yang bisa siapa aja gitu. Kemudian saling koreksi aja. Mungkin dari pakan ini udah ada 7 orang, ngumpul 7 orang. Dari sekretariat, dari mana yang hanya satu-satu bisa ngumpul. Iya. Kemudian saling koreksi gitu ya, karena ada yang salahmu masing-masing biar bisa terus belajar ya. Lanjut Mei. Setelah isoma, kita akan memasuki sesi berikutnya,
dengan tema yang sangat strategis, yaitu dinamika jabatan fungsional pengawas mutu pakan. Sesi ini akan membahas perkembangan, tantangan, dan peluang dalam jabatan fungsional pengawas mutu pakan yang sangat penting bagi kualitas dan keamanan pakan nasional. Untuk menyampaikan materi ini, kami menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Koordinator Mutu, Keamanan, dan Pendaftaran Pakan. Kepada Bapak Koordinator Mutu, Keamanan, dan Pendaftaran Pakan, kami persilakan untuk memberikan paparan. Tadi nggak mau maju, nggak mau bacain. Ternyata bagus ya. Katanya suaranya empuk ya tadi. Sopan atau ini ya. Ya lanjut. Wadah. Oh kesana dulu katanya ya udah Inggris dulu deh. Katanya kesana dulu Inggris. Kamu dia. Ada Gak usah, Mbak. Lu buat sendiri Depan pos, depan pos. Kalau Inggris yang pakai udah cakep gitu. nggak kelihatan nanti 3 menit. Mbak ini. Jangan terlalu real lah. Tetap nggak cakep. Kebalik. Kebalik. Dia cocok jadi Aduh, ya Allah. belum. Marilah kita. Jangan ulang yang betul. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini dapat hadir dan mengikuti acara Rapat Koordinasi Pengawas Mutu Pakan yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Juli 2025. Izinkan saya pantun terlebih dahulu sebelum memulai acara. Ya, gak izinin. Aduh. Beli lontong pakai bakso urat. Apabila batuk, obat harus sesuai. Tolong semuanya semangat. Tolong semuanya semangat. Jangan ngantuk sampai acara selesai. Dia bilang tolong semuanya semangat yang ngomong semangat gitu. Udah semangat juga kurang powernya tadi ya. Rasain kenapa? Biasanya powernya keluar, kenapa tadi nggak keluar? Masalah pribadi jangan dibawa-bawa. Kita profesional. Ya, ini kan kenapa? Tadi saya ngomong apa? Apa, Mbak? Nggak semangat. Apa? Iya, Mbak Feby kan minggu-minggunya kamu semangat sih. Ya, justru harusnya lebih semangat tunjukkan bahwa bisa dari yang awalnya seperti apa, kemudian di minggu terakhir ini seperti apa, kan ada perubahan, ada peningkatan pastinya itu lebih Saya sih semangat. optimis, Mbak, pengganti Mbak Feby udah ada calon. Optimis. Ya enggak, bukan pengganti saya, tapi kebutuhan MC di Dirjen PKK. Lebih banyak. Ya, lebih banyak karena dalam waktu yang bersamaan bisa ada beberapa acara. Kemudian di satu hari ada pagi, siang, sore, malam, kadang di luar juga ada gitu. Siap, semuanya harus siap Jadi ya. pagi Eva, siang Maynita, malam Muara.
Ya, Idris nanti yang acara di luar gitu. Siap. Iya, di kebun binatang. Kalau bisa saya Sultan. Iya, boleh sekarang terus bilang coba yang mana? Nggak, ini sekalian selesaikan yang di Guru kabel. selakunya. di grup urut acara. Hadirin yang terhormati, saat ini kita akan memasuki sesi paparan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan peternakan nasional. Tema yang akan disampaikan pada sesi ini adalah kebijakan pembangunan pakan nasional. Materi ini disampaikan pada sesi ini. Udah ya. Materi ini akan langsung dipaparkan oleh narasumber utama kita yaitu Direktur Pakan, Dr. Hewan Nur Sabta Hidayat, yang memiliki pengalaman dan wawasan mendalam dalam bidang pengembangan pakan nasional. Untuk memandu jalannya paparan dan sesi tanya jawab nanti, kami mengundang moderator pada sesi ini, yaitu Koordinator Mutu Keamanan dan Pendaftaran Pangan. Kepada Bapak Koordinator, kami persilakan untuk memimpin sesi ini. Ya, sudah bagus-bagus. Dan Mas Misena, ayo silakan dipilih mana yang mau dibaca. Bisa yang paling bagus tidak? Berdiri ya. Saya harus buat sensi memang best. Kalau kemarin ya. Apapun. Jadi situ aja. Iya. Udah, bisa dimulai. Hadirin yang kami hormati, setelah Isoma, kita akan memasuki sesi berikutnya dengan tema yang sangat strategis, yaitu dinamika jabatan fungsional pengawas mutu pakan. Sesi ini akan membahas perkembangan, tantangan, dan peluang dalam jabatan fungsional pengawas mutu pakan yang sangat penting bagi kualitas dan keamanan pakan nasional. Untuk menyampaikan materi ini, kami menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Koordinator Mutu, Keamanan, dan Pendaftaran Pakan. Kepada Bapak Koordinator Mutu, Keamanan, dan Pendaftaran Pakan, kami persilakan untuk memberikan paparan. Ya, kita beri tepuk tangan. Mas Wisnu, yang belum ya? Oh iya, tadi kelewat ya. Saya lagi Ya, oh, Mas Yusuf, Mas Yusuf. Coba dulu. Ini malah ketawa nih. Ini sibuk. Habis ini ya, buat. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga banyak hal baik yang kita dapat di hari ini. Semoga banyak hal baik yang kita dapat di hari ini menjadi ladang ilmu dan amal untuk kita semua ke depannya. Izinkan saya pantun. Iya. Aku bisa nggak boleh. Tiga kawan membawa papan, berkendara kuda sambil memakan papeda. Jaga pangan, jaga masa depan. Swasembada, swasembada, swasembada. Selamat malam. Aku sudah harus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa diri kalian apa? Voice over. Dengarkan, Mbak. Dengarkan baik-baik. Pintu teater 1. Pintu teater 1 akan segera dibuka.
Mana sih barang anak saya? Barang anak saya. Waduh, berarti di sini harus perkenalan dulu. Yang udah nikah mana, yang belum mana. Nanti jangan-jangan ngincer istri orang lagi. Bahaya. Gimana Mbak? Ayo, tuh, nggak bisa. Langsung patut aja. Panasnya gitu mas Hafiz. Ambil berdiri. Cepat, gimana? Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini dapat hadir dan mengikuti acara Rapat Koordinasi Pengawas Mutu Pakan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Soalnya udah intonasinya aja sih lebih variatif nanti. Iya. Siapa? Ada yang mau dibawa lagi? Nyari apa? Oh. Yang kan. Ya, ada yang mau ngapain lagi nih? Sudah kan tadi satu-satu intonasi ya, belajar intonasi. Mas Juliano sudah paham kan kalau intonasi itu harus variatif ya, naik turun supaya tidak bosan, tidak seperti membaca yang flat. Itu perlu dilatih ya, sambil kita ngomong, sambil direkam, setelah itu kita dengarkan lagi di mana intonasi yang pas untuk kata-kata itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Coklat. Kalau nggak ada ditutup aja nih. Iya. Dapat cinta. Iya, tadi kan kirain yang baru-baru belum pernah ikut sebelumnya itu mau ikut juga sekarang karena udah kita umumin juga, tapi ternyata nggak datang juga ya. Iya, ini teman-teman mah udah sering berlatih, udah mulai bagus, ada yang udah bagus, ada yang perlu ditambah sedikit-sedikit. Ya, pada Prismnya udah siap ini kalau misalnya nanti ada acara, teman-teman udah siap untuk MC ya. Mulai dari bikin acara udah bisa, bikin cue card udah bisa, sampai jadi MC di depan sini juga udah bisa. Tinggal nanti melatih lagi keberanian, karena ada yang jam terbang semakin banyak kita tampil itu akan semakin menambah wawasan kita, pengetahuan kita, kemudian kemampuan kita juga akan bertambah seiring berjalannya waktu. Tapi yang pada prinsipnya kita udah bisa dulu yang dasar dan ada kemauan untuk belajar dari diri kita. Dulu ingat nggak Mbak, awal Mbak Esi? Oh, boleh boleh cerita? Iya. Oh, Boleh. Boleh. Biar kita suruh baca sendiri. Jadi Kita tahu cakap. Serius Mbak. ya, sharing aja ya. Jadi aku pertama kali itu jadi penyiar radio. Pertama kali bintang tamu dulu di radio sih sebenarnya. Mengikuti sebuah acara waktu itu anti narkoba gitu di tingkat provinsi. Kemudian setelah acara itu kita diundang ke radio untuk menjadi pembicara di sana. Nah, dari situ terus mulai tertarik gitu ya. Seperti ini di dunia radio, broadcasting, kayaknya menarik gitu. Terus belajarlah untuk mulai mengenal radio, kemudian
coba masuk ke radio melamar gitu ya, meskipun belum pernah punya pengalaman di bidang itu, tapi karena kita tertarik, kemudian kita belajar mandiri dulu, belajarnya itu otodidak semuanya. Dengan sering mendengarkan, kemudian kita belajar, akhirnya bisa masuk ke salah satu stasiun radio pada saat itu. Ya, kemudian dari situ masih terus belajar ya, karena kita kan nggak bisa berhenti belajar, masih terus update kemampuan kita. Nah, dari radio yang satu, kemudian nyoba ke radio yang levelnya lebih tinggi lagi gitu, dan pindah lagi ke radio yang lain lagi, atau di dalam waktu yang bersamaan juga kita bisa siaran di beberapa radio karena sifatnya freelance gitu ya, jadi hanya saat-saat tertentu, bukan pegawai tetap di radio tersebut. Jadi bisa untuk siaran di radio ini, di radio itu. Oke. Nah, dari situ kemudian kan banyak dikenal orang. Ada event-event, kita juga radio ada event, kita jadi MC di acara itu. Misalnya ngundang artis, import atau artis siapa, atau kita ada acara kayak di daerah kampus dulu sering ada bedah buku, seminar-seminar. Kita dipercaya untuk menjadi MC di kepanitiaan itu. Nah, mulailah dari situ kita belajar MC. Awalnya ya dari penyiar radio, kemudian MC. Sampai sekarang masuk di dunia kerja gitu. Kebetulan karena kita udah punya basicnya, jadi bisa lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun sering itu di acara RT, RW, kelurahan, kayak gitu sering juga diminta untuk MC. Atau di acara-acara hajatan-hajatan gitu ada. Tapi bukan yang besar untuk wedding ya, lebih ke yang kayak misalnya lamaran, seserahan, pengajian, kayak gitu aja sih. Itu awalnya Mas Yul, itu tahun 2002, awal kali. 2 tahun. Kayak masih saya 18 tahun. Berarti emang dari kemauan dari diri sendiri ya Pak? Iya, Belajar. iya, iya. Awalnya ya, harus ada kemauan dari diri sendiri, kemudian mau untuk belajar. Nah, kalau teman-teman gimana nih motivasinya? Saya yang motivasi sih kemarin itu ya Mbak. Duduk aku di sini. Boleh berdiri. Kembali ya. Gak usah lah. Motivasinya sih awalnya itu ya Mbak, karena biasanya Pak Kabak bisa cerita sama Mbak, beliau, yuk pencet. Beliau kan kalau misalnya instruksi gitu harus bisa. Nah ya itu mau nggak mau ya suka nggak suka ya kita harus belajar kan gitu ya Mbak. Ya, terus yang selain itu sih ya masih belum pede itu ya Mbak, terutama yang masih demam panggung, apalagi kan kalau ketemu Mbak-mbak dan mas-mas aja saya masih kadang grogi kan, apalagi nanti malah pejabat dan gitu ya Mbak. Iya bener Mbak, nggak bohong serius. Iya itu Mbak, jawab motivasi awal seperti itu ya Mbak. Jadi pas saya coba apa saya lihat Mbak ke Mbak Mas semua ya tertarik sih sebenarnya Mbak. Cuma kalau buat belajar lebih seriusnya itu ya masih ragu-ragu gitu ya Mbak. Cuma pada intinya sih ya terutama buat saya pribadi ya buat percaya diri dulu sih Mbak, yang bicara di depan umum, berpola bicaranya nggak asal kayak gitu. Itu sih motivasi awalnya seperti itu belajarnya. Terima kasih. Semuanya harus latihan. Kalau dipatahin kalau dekat, kalau udah dekat baru lepas. Motivasi ini. Aduh, gimana sih biar terbiasa kita ngomong di depan orang. Depan kan. Awalnya kan lambat lihat grup. Jadi waktu itu ke kamarnya dulu. Ini kan. Terus pemilihan itu di ruang bilang, teman-temanku tuh dicari ke atas gitu kan. Ke atas ke bawah gitu.
Tiba-tiba duduk lagi TU gitu, kalau nggak salah di TU sih. Terus bingung lah, ngapain coba gitu. Terus tiba-tiba dibawa ke ruangan ternyata MC. Ya tidak kaget lah. Jadi awalnya itu, ini nggak punya pengalaman nih. Jadi kata ibunya kan saya itu terlalu membaca. Nah, setelah belajar MC dikit-dikit, tahu lah dikit. Gimana kalau kalian disuruh MC, saya rasa ya siap bu. Masih takut-takut. Dia masih kesan sama pelatihan ini. Terima kasih. Terus belajar ya. Mau mana dulu? Oh iya, siap tanya. Itu lagi nyiapin itu Mbak jawaban. Iya, iya. Nah, jadi memang intinya percaya diri ya. Mungkin kalau pertamanya memang nggak percaya diri, apalagi kalau saya tuh merasa punya kekurangan. Aku nggak tinggi lah, aku nggak cantik, aku nggak apa sih good looking lah, dan segala suaraku juga nggak terlalu bagus. Awalnya kan pasti merasanya begitu ya. Tapi ya kita upayakan untuk percaya diri, kemudian mengasah kemampuan kita supaya bisa diterima di semua kalangan, yaitu bisa punya kemampuan atau kelebihan ya, kelebihan. Jadi jangan ketika kita punya kekurangan itu kita fokus pada kekurangan diri kita, tapi cobalah untuk menggali kelebihan yang ada pada diri kita dan tonjolkan kelebihan itu, keluarkan kelebihan itu supaya jadi orang tidak hanya fokus melihat pada kekurangan diri kita. Itu juga pengalaman aku rasakan sendiri ya, mungkin kalau teman-teman di sini kan kayak Mas Jul, Mas Siswa, semuanya itu udah good looking gitu ya. Udah percaya diri, iya ya, yang good looking maju. Good looking tolong maju. Ayo, Mbak. Iya, LGBT tolong. Saya yang datang juga saya. langsung boleh. Nggak cakep. Motivasi saya ikut acara ini. Sebenarnya banyak motivasinya Mbak. Dari awal pas ada apa namanya pelatihan MC pun sebenarnya tertarik banget. Sampai saya kan WA sendiri langsung ke Mbak Devi ya. Mbak saya yang belum ikut. Jadi awalnya tuh pas itu ketinggalan ceritanya. Nggak kali ya udah. Tisu. Coba satu. Sekalian. Boleh apa namanya ya terus pas udah ikut pelatihannya ternyata banyak apa namanya pelajaran dan ilmu baru mulai dari tarik nafas nggak banyak sih banyak ilmu yang saya dapat juga dan terus kemudian ya tadi saya udah nyampein juga walaupun bercanda tapi saya percaya kalau Mbak pun nantinya apa namanya udah pindah ada penerusnya regenerasi terus berlanjut dan di sini banyak bibit-bibitnya tadi yang saya sebutin juga udah lah itu udah cocok banget Pak jadi kemungkinan saya undur diri dari motivasi itu bahasa pansi rating itu aja sih Mbak tapi terima kasih banyak Mbak Febi semoga sukses di tempat barunya juga mendapatkan yang Mbak Febi ini kan slow living di kota asal terima kasih banyak sudah boleh Iya, itu jangan berlanjut ya. Yang belakang tadi apa itu udah banyak penggantinya, saya mundur aja.
Kita lo nggak bercanda. Ada bercanda gitu. Emang tetap jadi yang menghibur sekali. Ya, jangan menyerah. Tetap semangat. Ya, mungkin satu lagi sih ya yang perlu diperhatikan penampilan kita. Ya, kalau pada saat kita bertugas sebagai MC, yang entah kadang tampil harus tampil di atas panggung ataupun di pinggir atau dimanapun pasti akan dilihat sama orang. Ya, jadi usahakan ketika kita MC itu dengan penampilan yang rapi. Nggak harus yang mahal, bermerek, branded gitu kan nggak harus gitu ya. Cukup dengan yang rapi, kemudian sesuai dengan ukuran tubuh kita, dengan tema acara, kayak gitu aja sih. Pastikan itu nggak salah kostum lah ya. Kalau ini kan kadang, wah salah kostum nih. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi sebelum kita menerima tawaran MC ini kita nerima pastikan dulu acaranya ini apa supaya kita bisa menyesuaikan kostumnya gitu. Mungkin nanti malam 17 Agustus teman-teman dapat tawaran nih di kompleks masing-masing untuk MC acara malam puncak peringatan 17 Agustus. Itu juga harus disesuaikan ya. Mungkin pakaiannya lebih heboh, lebih menarik, tema merah putih kayak gitu. Dan yang mau disampaikan. Mbak pernah nggak salah di panggung? Salah apa nih? Salah ucap. Salah ucap, misal ada salah satu kata yang nggak disebut gitu, terus balik lagi atau diterusin aja? Kalau kesalahannya itu misalnya tidak terlalu bermakna, lanjut terus aja terusin selanjutnya. Tapi kalau kesalahannya itu memang harus diulang supaya orang lain paham atas instruksi kita harus ulang lagi. Misalnya mohon perkenan Bapak siapa untuk maju ke meja sebelah kanan atau sebelah kiri kayak gitu. Kalau kita nggak sebutkan kan akan dia maju nanti bingung, oh saya maju ke yang kanan atau yang kiri gitu. Jadi kita ulang lagi sebaiknya yang benarnya yang mana kayak gitu, kita ulang lagi untuk maju ke meja yang berada di sebelah kanan. Kalau ya pastilah ya namanya kita manusia biasa, salah-salah satu huruf, satu kata itu wajar saja sih. Tapi jangan dengan kita melakukan kesalahan kemudian kita jadi berkecil hati. Oh besok aku nggak mau lagi, aku malu. Itu jangan seperti itu. Itu jadi pembelajaran supaya kedepannya kita lebih hati-hati lagi, lebih cermat lagi membaca, kemudian lebih tenang sih biasanya kalau perasaan kita tenang, pikiran kita tenang itu bisa lebih lancar dalam melakukan segala. Ada lagi? Ada yang mau sharing lagi di sini? Atau request apa gitu yang pengen dipelajarin lagi? Nanya sih Pak, ya kan kalau mau mulai MC tuh baru mau ngucap itu kan deg-degannya paling 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 Ya, sebelum ucap satu kata itu biar meredakan deg-degan itu. ya untuk Yang nggak kelihatan orang gitu. itu kan demam panggung ya. Kalau kita sebutnya demam panggung, memang kita kalau udah maju, kemudian melihat kerumunan banyak banget orangnya, gitu terus kayaknya tuh pada melihat ke kita semua, pasti kita udah deg-degan, takut salah, takut apalah gitu ya. Nah caranya kalau aku pribadi tarik nafas panjang dalam gitu, terus hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan sampai jantungnya itu nggak deg-degan banget kayak gitu. Ya, gimana? Pernah nyoba seperti itu? Kok saya tuh lagi meredakan deg-degan, pada ngeliatin itu gitu loh Mbak. Oh, enggak sih. Sambil Sebenarnya di detik-detik awal saja sih kalau kita merasa demam panggung itu betul. Ketika acara sudah mulai berjalan itu udah nggak terlalu merasakan demam panggung. Awal aja kita maju, kemudian di depan mikrofon itu yang bisa deg-degan banget itu tuh di situ. Nah caranya tuh tarik nafas panjang,
Nah, sebentar, terus hembuskan pelan. Terus sampai 3 kali biasanya udah mulai jeda deg-degannya. Terus kita udah Bismillah, kita mulai ngomong. Gitu. Ya, nanti dicoba ya. Seperti itu. Jadi jangan kelihatan ke orang lain kalau kita itu nervous, kita itu gugup, grogi. Itu jangan terlihat. Dan kadang kan ada yang gimana ya, aduh gimana kayak gitu. Lo jangan sampai kayak gitu. Tetap ya cool aja lah. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Ya, baik Kak. Ada yang mau disampaikan? Oh, Kak, aku tanyanya aku baru bisa. Kayak hilangin nervous pas mau mulai. Jadi berarti manusiawi ya Pak ya. Maksudnya semua juga pernah merasakan. Itu sampai sekarang pun kita ya masih merasakan kalau Saya paling sebel kalau disuruh MC waktunya cuma 1 jam. Dan itu pernah di sini juga persiapannya 1 jam, gak ada rundown. Pertemuannya 6 sampai 8 orang dari kedutaan Inggris. Inggris apa Amerika? Terus saya bingung harus bikin kartu gimana kalau rundownnya nggak ada, undangannya nggak ada. Mau waktu 1 jam. Mungkin karena paling sebel cuma karena mau Lester bisa daripada orang gitu. Terus bahkan cuma sekarang cuma salah ya kayak misalnya harus apa kan harus paper dia. Kayak tadi kan Bila juga nanya, ya pernah melakukan kesalahan nggak? Pernah pasti Pasti pernah ada salah. Iya. Ya, terakhir kalau acaranya crowded itu Mbak ganti Iya, benar. nama ini kayak langsung gitu. Ya, kadang ini gitu. acara sudah berjalan, instruksi baru datang. Rubah ini, rubah itu. Tambah hasil Tambah sini, ya, betul kayak gitu. Jadi yang harus tetap tenang sih kita kalau menghadapi situasi. Makanya kan kita harus belajar untuk menghadapi segala situasi, terutama terjadi perubahan-perubahan seperti itu dan tetap tenang, usaha untuk tetap tenang ya. Baik, katanya mau ngajarin yang bahasa Inggris. Oke, baru nanti aja di bawah masih banyak diambil soalnya. Sebenarnya ada sih, cuman mau dicoba sekarang atau gimana? Terus besok bisa. Besok ada ya udah sekarang sharing aja sih. Ada yang mau cerita lagi? Berarti nih kita harus ini nih Mbak Fili, kita harus buat challenge mereka. Jadi nanti kalau misalnya cara-cara ditanya sama kondisi tadi itu langsung terjun kan. Gitu. Biar langsung praktek benar nggak? Enak saya disebutin Bang Idris, siapa Bang Idris? Kan udah pada ini nih, udah pada latih semuanya kayak diri, benar nggak? Kan mau nggak praktek tuh nggak tahu gimana kita. Maksudnya kalau udah praktek itu bisa tahu yang udah bagus di maintain, dipertahanin. Tapi kalau misalnya, oh bagian ini masih agak terlalu cepat ya, oh bagian ini masih agak kurang bagus ya, closingnya, penutupnya. Jadi nanti kalian tahu sendiri kalau cuma kayak gini terus meskipun ini praktek, tapi kan nggak di depan audiens, nggak di depan Hadirja, dari depan pusat, dari depan rektor, dari depan Bukaro, bahkan dari depan Pak Menteri atau Pak Wamen. Jadi nggak di depan orang kedutaan, nggak di depan banyak orang jadi misalnya banyak publikasinya iya. Kalau itu kan bisa banyak orang, ada yang langsung siarin di YouTube Kementerian Lembaga. Terus ada yang di kegiatannya sama stakeholder lainnya, para pelaku yang kayak misalnya yang bawahi susu atau makan gabungan gitu BPMT gitu-gitu, terus investor yang lain gitu. Terus saya advisement mungkin sebenarnya ya kan yang bagus mengatakan langsung ada yang mau ditanyain. Ya, kalau nggak ada berarti udah pinter-pinter semua. Udah jago sini kayaknya. Dia udah siap. Kayaknya mengalami ilmu padi. Iya. Gas kan? Gas ya. Udah pinter-pinter semua. Kecuali yang ini dari mana? Gila. Pakai smartphone. Udah Maria. Maria. Kapan udah sudah berarti calling aja ya. Sekarang siapa dua aja doang siapa? Sama kandidat. Buat dapat nama semua berapa? Delta.
Lagi juga bisa. Tapi udah pernah ikut ya? Udah. Oh, sering nih. Oke, berarti cowok kelas 1 nih. Iya. Wih, berarti nanti udah aman berarti nih. Berarti nanti pilih partner gantian ya. Cara ini siapa? Cara ini siapa? Iya. CPNS sih belum ada. Aku lihat Mbak Heli, katanya ditawarin gak ada yang mau. Tawarin coba kita aja itu. Habis itu sudah ditanya soalnya berapa jadi ya. Enggak enak ya? Enggak sih, Mbak. Tertarik dari Mbak. Karena kan ilmu ini bukan hanya dipakai di dunia kerja aja ya, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, pasti akan terpakai. Sehari-hari sih daily life di kantor, kayak misalnya ngomong sama pelaku usaha, ada apa, misalnya kalian megang PJ apa, pasti kan harus komunikasi, telepon, WA gitu kan. Misalnya udah di grup kecil, ngomong sama atasan, sama teman-teman di ruangan, itu kan sangat membantu. Itu aja sih paling. Ini lama jadi luar biasa, besok langsung langsung ya. Berarti saya nggak satu bahas ada Pelantikan tanggal 1, tapi di Batu ada. Oke, langsung Mbak. Maker iya misalnya. Siapa dari tuan rumah? Jadi bisa aja. Bagian MC banget. Iya. Kita sebagai tuan rumah aja gitu. Cuma itu kalau kayak sertifikat acara-acara nggak terlalu besar yang di ini sudah bisa langsung diterjunkan ya Mbak dan masing-masing ya. Ditunjukkan coba udah tunjukkan saya aja. Nanti kita tanya hasilnya berapa hari gitu. Paling kalau teman-teman di teknik pada cara tuh misalnya kalau internal konser misalnya di sini ya kayak undang pakar buat membahas misalnya mental atau misalnya masukan komunitas review segala macam pendapat tentang penyakit ini pencegahan segala macam biasanya lebih sering tuh dia ngadain acara-acara internal jadi nanti udah bisa mulai diaplikasikan di masing-masing unit kerja. Kalau mau jadi teman yang iya. Makanya tadi tuh saya sampaikan nggak harus forum besar seperti ini untuk kita berlatih. Mungkin pakan bisa khusus untuk internal pakan sendiri, latihan sendiri, saling koreksi aja gitu masing-masing. Kemudian dari yang lain-lain ini kalau mau bergabung berapa orang? Video yang tadi terang ada partner yang lain. Ya, bagian umum udah banyak nih. Bagian umum sering ada acara juga. Saling koreksi aja masing-masing. Jadi tidak perlu kita mentorin lagi Mbak Ika. Itu bisa udah selesai. Yang jadi sedikit ya bahasa Inggris. Iya. Tutup, Bang. Tutup. Doa penutup. Besok ya, Siap. siap ya. Tadi kalau nggak salah saya lihat Bang Diki udah bikin. Bukan. Iya, Bang. Latihan dulu di sini oleh udah jadi sih cardnya Mas Diki. Pembahasan. Macam kan kita hari misalnya buatnya
Wajib soalnya. Pak Balik daerah. Ya, ini cara apa dulu? Dan acara MC prolog semi formal pembacaan tari daerah. Nah, ini semi formal atau kayaknya Kan bisa buat semi formal sih. oh iya, coba dari assalamualaikum. Belum ketahuan. Hah? Belum ketahuan. Belum apa? Kenalan? Oh, belum. Oh, karena Saya data. karena ini acaranya di lapangan, gitu kan berarti lebih energi, lebih powerful ya. Sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang susah itu. Iya gitu. Itu lebih powerful gitu karena kita di lapangan gitu. Terus yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian. Ada kalau ada kan disesuaikan kalau Diselesaikan gitu. Nah, itu intonasinya di situ ya. Tadi kan kita udah belajar intonasi juga. Tapi kalau yang tahun lalu sih nggak pakai greeting lagi, paling kayak cuman narik ke laut supaya rame. Jadi mau apa semua warahmatullahi wabarakatuh, mau ini Iya. makasih semua gitu. Setelah kita mengikuti upacara, sesekali kita akan menyaksikan nih buat yang seru-seru, jadi udah langsung informal ya. Oh, ini semi formal banget nih. belajar main juga. Bikin sendiri. Nariknya semua, tapi paling gagas nari itu dari PKH. Oh ya gitu. Nanti tari tanduk majeng dari Madura. Iya. So yang tahun lalu itu MC-nya si Andi jadi Tandi ya. Tahun lalu tuh seperti ini, jadi sambil muteran dia nanti. Cocok ambil. Ini ya. Tapi kelas ya. Harus Soalnya spesial banget. Yang itu harus bisa narik Soalnya bisa kita cuma nggak mungkin ya tahu lagi. belum dengar. Benar. Tapi ya di auditorium yang baru dia. Iya, boleh. Oh iya, itu latihan. Biar dia juga, jadi dia tahu tariannya itu Dia tahu seperti gimana apa. dia kasih tahu pas lagi buang Iya. boleh. Kita harus tahu part di mana yang kecil lebih dimulai. Terus pas gerakan itu kita sampaikan apa, kata-katanya apa, begitu kita sesuaikan di situ. Iya. Ada pas Cocok. atau lira. Oh iya. Saya kan bawain ini. Saya tinggi gitu. Kita nggak harus dia harus berdua kayak dia main cewek kan. Dia cowok. Tinggal pilih di sini. Iya. Pada duduk langsung. Bantu atas aja yang Yang udah jelas, terus biasanya. Kemarin apa? 17 apa ini? Berarti Pak. Di mana? Enggak, maksud aku besok 17 enggak ada apa kan, dari bantuan apa itu nggak, jadi waktu kita minta bantuan sama Adiki bisa ya? Bisa ya. Ya, kita akan ikut bantuan ya. Ini kan diajarin. Sama aku nggak saya masuk diajarin. Langsung sih. Kita ikutan dulu, jadi buat bantu kita bagian pinjemin. Kamu bagi aku ada. Iya, ntar aku kirimin Kak Mesin. Oh, enggak, besok kan dia datang. Oh iya, ngomong kita mau pakai Pertanyaan saya memang harus pakai baju adat juga. Iya, ada rasakan sampai kita. Kan saya mau pakai baju Sunda aja tuh kan. Madura. Iya, baju Madura kan lebih simpel lah. Sewanya lebih murah. Kalau yang cewek yang tidak pakai enggak merah kayak merah merah gitu. Cocok ya. Jadi nanti besok teman-teman yang ada di sini aku mohon buat semuanya hadir karena wajib kalau buat CPNS ketiga dan PNS saya dari tidak terkecuali ada absen. Nanti kita support bagi nanti kalau udah kita kasih feedback. Apa nih bikin tanggal 17? Nanti kita kasih feedback karena kan ini beliau praktek utamanya.
Kalau ada outputnya gitu. Ya udah biar kita lihat. Coba bener Pak. Namanya kan ada lagu itu. Silakan Kita bisa nilai. nanti lihat nanti mungkin minta dicoba Betul, apa nanti Iya, maksudnya kan masuknya di mana? Tambah jadi. Pokoknya saya kasih dulu pengantar, Baru masuk. baru masuk Gitu, gitu. Mbak. Bukannya sekarang langsung dari nyanyi, Mbak. Sambil nari. Ini saya ada prolognya. Ini langsung di awal, nanti pas nanti bukti musiknya, jadi memang waktu tahun lalu itu, kalau ya, mau merah itu saya disebut, ayo mas semua jadi sekarang kita ya. Ya kalau itu bisa Terus nanti harus tahu pas bagian mana yang tahu semua gitu. Itu program sebenarnya Republik Indonesia. Ibu tapi sudah kalau yang Wah. nanti suka diambil Pak. Bapak ya bawa itu udah mulai juga. Tuh. Kita sudah nari. Langsung saja aku kenal Tidak ada gitu. Udah beban kaki saya. saya kan langsung masuk kalau misalnya gue ada acara langsung Iya, bener, Pak. saya tuh tak pas aja lagi kayak tadi. Saya lanjutin aja udah nggak di bisa sini. Ya, gede-gedein. dan dari sini nggak bisa Oh, nggak bisa iya. kembangkan penelitian nggak bisa. Dia udah keluar dari Bapak dia sekarang tadi Bapak tadi Oh, bukan pada divisi lagi, Pak. bukan P3K kan pernah ah dia kan dia di sekjen dulu dia ya tadi kan kita tuh BGN BGN cuma berapa bulan oh sebelum Bapak tuh BGN kan sudah tahu karena kan nggak jelas anggarannya doang belum terus gitu kan terus juga bilang kalau masalah banget harus dikembang kamu tahu dia dikembangkan barang-barang dikembangkan. Boleh dong. Mas Feby foto dong buat nanti kelas lain. apa itu Foto dulu kelas ini